Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas tentang Arab pra-Islam. Arab sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Terlebih dahulu saya menyampaikan tentang nasab bangsa Arab. Jadi kalau dibilang Arab itu jazirah, jazirah Arab. Bangsa Arab itu ada dua macam. Yang pertama namanya Arab Ba'idah. Yang kedua Arab Baqiyah. Arab Ba'idah itu secara bahasa artinya Arab yang jauh, artinya Arab yang sudah punah. Sudah punah seperti kaum Ad dan kaum Samud. Itu umatnya Nabi Hud dan umatnya Nabi Soleh. Mereka musnah semuanya oleh petir, oleh taufan, sehingga mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua namanya Arab Baqiyah, Arab yang masih ada. Arab Baqiyah ini ada dua macam. Yang pertama adalah Arab Aribah. Dan yang kedua Musta'ribah. Arab Aribah adalah Arab asli. Arab yang mendiami Jazirah Arab. Itu adalah Arab yang tinggal mulanya di Yaman. Di sana dulu ada kerajaan namanya Kerajaan Saba. Kedua yang disebut adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini adalah bangsa Arab yang dari keturunan Ismail. Ismail ini beristri dari suku Jurhum. Nah, oleh karena itu disebut Arabnya Arab Musta'ribah. Yang kedua, letak geografis tanah Arab. Jadi yang dimaksud adalah letak geografisnya. Sebab ada Arab, padahal dia bukan Arab, tetapi bahasanya bahasa Arab. Seperti negara Mesir, Sudan, Maroko. Itu bukan wilayah Jazirah Arab. Meskipun bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab. Letak geografis tanah Arab, selatan itu ada Yaman, utara Ghassan, timur Bahrain, dan barat Hijaz. Nah, bangsa Arab, mata pencahariannya di samping berdagang, kemudian bertani dan menggembala hewan, ini dilukiskan di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Bangsa Arab kalau musim dingin pergi ke selatan, yaitu ke Yaman. Was-saif kalau musim panas itu mereka pergi ke utara, yang dimaksud adalah ke Syam. Pada waktu ke selatan, pada musim dingin ke selatan, bangsa Arab membawa berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan bangsa Yaman. Mereka mengambil barang dagangan itu dari Mesir dan sebagainya, dibawa ke Yaman pada waktu musim dingin. Dan ketika musim panas, mereka berdagang ke Syria atau ke Syam. Oleh karena itu, di negara-negara tersebut, di Yaman, di Syria dan sebagainya,
mereka sangat menghormati bangsa Arab. Kenapa? Mereka dihormati karena bangsa Arab adalah bangsa yang ada di sana rumah yang sangat dihormati, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu, falya'budu rabb hadzal bait. Oleh karena itu seharusnya bangsa Arab hendaklah menyembah pemilik Ka'bah ini. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di mana Tuhan pemilik Ka'bah ini adalah yang memberikan mereka makan dari kelaparan dan memberikan rasa aman bagi bangsa Arab. Kepercayaan bangsa Arab. Bangsa Arab itu memiliki kepercayaan diantaranya adalah menyembah berhala. Sebenarnya bangsa Arab itu mulanya beberapa segelintir orang masih memegang teguh agama yang dibawa atau yang diajarkan oleh Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim. Tetapi setelah orang yang bernama Amir bin Luhai, beliau di sekitar Jazirah Arab itu menemukan banyak orang menyembah berhala, di antaranya Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Berhala itu yang dibawa oleh Amir bin Luhai diletakkan di dalam Ka'bah, kemudian bangsa Arab menyembah berhala itu. Pada hakikatnya bangsa Arab itu mengenal adanya Allah. Buktinya Nabi Muhammad punya seorang ayah namanya Abdullah. Cuma bangsa Arab saat itu, satu sisi dia mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tapi satu sisi mereka menyembahnya bukan menyembah Allah, tetapi menyembah Latta, Manat, Uzza, dan Hubal. Ketika mereka dikritik, mereka berkilah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Latta, Uzza, Manat, dan Hubal, tapi merekalah berhala-berhala itu yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu alasan bangsa Arab kenapa menyembah berhala. Oleh karena itu nanti ketika Mekah dibebaskan oleh Nabi Muhammad, seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah oleh para sejarawan sekitar 360 berhala, semuanya dimusnahkan, dibakar, agar tidak ada lagi berhala di sekitar Ka'bah. Bangsa Arab juga mengenal adanya undian. Undian ini dengan azlam. Azlam ini anak panah. Ada 3 jenis anak panah. Yang pertama, anak panah yang berisi tulisan ya dan tidak. Orang Arab kalau mau pergi, dia datang ke Ka'bah dan dia minta kepada penjaga Ka'bah untuk mengundi apakah dia harus pergi atau tidak. Kalau anak panah yang diundi itu keluar ya, maka mereka berangkat pergi. Tapi kalau anak panah itu keluarnya adalah tidak, maka mereka tidak pergi. Ini undian. Ada panah juga yang berisyarat air dan tebusan. Misalnya seperti yang dialami oleh ayahanda Nabi Muhammad, Abdullah, itu diundi dengan cara mengundi anak panah. Kemudian sehingga sampai kepada tebusan 100 ekor onta agar Abdullah lolos dari penyembelihan yang dilakukan oleh ayahnya. Karena nazar Abdul Muthalib. Yang ketiga ada jenis panah namanya
yang berisi tiga undian. Di mana kalau ada seseorang yang datang mengaku dia adalah kerabatnya, maka diundi. Kalau anak panah yang keluar dari golongan kalian, maka orang itu diaku sebagai saudara mereka. Tapi kalau yang keluar anak panah itu bukan golongan kalian, maka orang yang mengaku sebagai keluarga dari bangsa Arab, maka tidak diterima sebagai keluarga dari bangsa Arab, tetapi dianggap sebagai teman saja. Dan anak panah yang ketiga adalah anak angkat, di mana orang yang mengaku keluarganya, lalu keluar anak panah yang ketiga yang isinya adalah anak angkat, maka dia diperlakukan sebagai anak angkat. Kepercayaan bangsa Arab diantaranya juga adalah mempercayai ramalan. Ramalan ini bermacam-macam. Ada yang disebut peramal, ada paranormal, ada ahli nujum, ada at-tiyarah. Peramal maksudnya ada orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Dia mengetahui yang gaib, maka diramal oleh peramal itu. Ada paranormal. Paranormal itu adalah dengan melihat orang yang datang. Dari segi bahasa, dari segi tingkah laku, kemudian diramal. Orang itu akan begini. Itu arraf. Ada yang ahli nujum. Ahli nujum itu adalah dengan melihat letak bintang. Dan yang terakhir ramalannya adalah at-tiyarah. At-tiyarah ini adalah percaya akan adanya suara burung. Suara burung. Kemudian juga ada suara burung dia menuduh seseorang. Sial atau tidak, itu menggunakan suara burung. Atau burung dilepas. Kalau burung dilepas itu terbangnya ke kiri, maka dia tidak jadi berangkat. Kalau burung itu dilepasnya kemudian terbang ke kanan, maka dia berangkat pergi. Atau ada juga yang mengatakan at-tiyarah ini maksudnya adalah kesialan. Apabila ada suara burung di jam-jam tertentu, maka itu menunjukkan sial. Atau ada yang meninggal. Ini adalah kepercayaan bangsa Arab, mempercayai adanya berhala, mempercayai adanya ramalan, paranormal, ahli nujum, dan sebagainya. Agama bangsa Arab. Agama bangsa Arab ini sebelum Islam datang ada agama Yahudi. Agama Masehi, Majusi, atau Sobiah. Yahudi masuk ke bangsa Arab, ke Jazirah Arab ini karena para sejarawan mengatakan karena Palestina dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu diaspora. Hijrah secara bareng-bareng ke Arab. Tapi ada juga yang mengatakan Yahudi berada di Madinah itu karena mereka membaca kitab Taurat mereka. Di sana, di dalam kitab mereka dikatakan bahwa akan lahir seorang nabi terakhir yang akan hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, mereka menunggu nabi terakhir. Yang tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma ketika Nabi Muhammad itu hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak percaya karena menurut anggapan mereka nabi terakhir yang dimaksud adalah dari bangsa Yahudi, tetapi kali ini adalah bukan dari bangsa mereka. Oleh karena itu mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir karena berbeda ras mereka. Bangsa Masehi juga agama Masehi juga sudah ada di Arab Saudi. Karena
agama yang tumbuh di Yaman, yang waktu itu dikuasai oleh Raja Abraha. Bahkan Raja Abraha itu sangat ingin menguasai Ka'bah dan berusaha untuk memindahkan Ka'bah ke Yaman agar orang-orang yang hendak beribadah tawaf tidak lagi ke Mekah tetapi ke Yaman sana. Tetapi usaha Raja Abraha ini gagal karena wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Ada agama Masehi di sana di bangsa Arab. Kemudian ada agama namanya agama Majusi. Agama menyembah api. Atau yang istilah kerennya disebut Zoroaster. Ini juga sudah dikenal di bangsa Arab. Kemudian ada Sobiah. Sobiah ini ada yang mengatakan bahwa Sobiah ini adalah agama pemeluk agama nabi-nabi terdahulu. Ada juga yang mengatakan Sobiah ini adalah agama yang menyembah bintang. Agama Yahudi, Masehi, Majusi, dan Sobiah ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali yang sekaligus berbarengan, yaitu Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah 69, 3 kali, dan Surah Al-Hajj ayat 23. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sabiina, dan seterusnya. Ini adalah bentuk menunjukkan bahwa agama sebelum Islam datang sudah ada agama yang dikenal oleh bangsa Arab, yaitu Yahudi, Masehi, Majusi, dan Sobiah. Demikian kajian kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.